Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mayada Mariatul Kiptiah, nomor absen 19, dengan NIM 126205212121009. Saya Mutimatul Fadila dengan NIM 126205212114. Saya Nabila Zakia Salma dengan NIM 1262005211046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guling Takuromah, NIM 1262052132003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyarul Hafilin, NIM 1262052121112. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai etis dalam sila persatuan. Apa itu persatuan? Menurut KBBI, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan ikatan yang terdiri dari berbagai yang sudah bersatu. Secara etimologi, persatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh, tidak terpecah belah. Artinya berkumpul seluruh bentuk corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan damai. Sila berbunyi Persatuan Indonesia memiliki arti bahwa bangsa Indonesia harus tetap menerapkan persatuan dan kesatuan untuk tetap bisa bertahan sebagai sebuah negara yang merdeka. Perbedaan persatuan dan kesatuan. Persatuan ialah suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat yang bersatu. Kesatuan ialah wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. 3 makna yang penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan. 2. Kebersamaan dan saling melengkapi antara bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Selalu menjamin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong. Prinsip persatuan dan kesatuan. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, nasionalisme. Ketiga, kebebasan bertanggung jawab. Keempat, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Kelima, wawasan Nusantara. Manfaat dan contoh persatuan dan kesatuan. Manfaat: menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang begitu beraneka ragam, memudahkan bangsa Indonesia untuk berkembang, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara, memudahkan untuk mengatasi gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar, mempermudah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai hak dan pendapat masing-masing individu, menjaga kerukunan yang sudah terbangun sebelumnya, selalu berusaha membantu orang lain apabila sekiranya ada yang sedang membutuhkan, saling bergotong royong untuk tetap menjaga keutuhan negara, selalu aktif dimanapun lingkungan Anda berada atau secara mudahnya selalu memberikan kontribusi positif bagi siapapun. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme. Falsafah merupakan ilmu yang mencari tentang kebenaran dengan jalan akal budi atau sebuah pandangan hidup yang diyakini dan dipercayai. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan. Meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur dan suku yang beraneka ragam. Nasionalisme. Nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Yang ketiga yaitu paham integralistik Profesor Supomo. Mr. Supomo dalam teori integralistik. Pada tanggal 31 Mei 1945,
Mr. Supomo mendapat kesempatan untuk menyajikan konsep dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI, beliau mengemukakan teori integralistik untuk pertama kalinya sebagai suatu jenis konsep negara atau teori tentang negara. Mr. Supomo dalam pidatonya memaparkan tentang adanya 3 teori tentang negara. Ia mengatakan, yang pertama, ada satu aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan atau teori individualistis. Yang kedua, aliran pikiran lain tentang negara ialah teori golongan dari negara. Dan yang ketiga yaitu aliran pikiran lain lagi dari pengertian negara ialah teori yang dapat dinamakan teori integralistik. Dari ketiga pilihan tersebut, Mr. Supomo mengemukakan pilihan yang ketiga adalah yang paling tepat untuk Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip berikut ini. Negara hendaknya tidak menyatu dengan bagian yang terbesar dari rakyat, juga tidak dengan kelompok ekonomi terkuat, melainkan harus mengatasi semua golongan dan kelompok dan semua individu untuk menyatu dengan golongan seluruh lapisan dan rakyat secara menyeluruh atau secara integral. Ini disebut paham integralistik. Negara Indonesia harus menjadi sebuah negara nasional, negara kesatuan yang mencakup semua agama dengan watak dan ciri-ciri khasnya, di mana negara tidak didasarkan pada individualisme, juga tidak didasarkan pada kepentingan sekelompok orang atau kelas tertentu saja, melainkan negara yang integral di mana segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.